Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan Tuhan Yesus bersama para muridnya yang hendak ke Yerusalem tiba di Yeriko. Yeriko berada di lembah Yordan. Karena Tuhan Yesus hendak melalui daerah orang Samaria, namun ditolak, sehingga perjalanan Tuhan Yesus harus lewat seberang sungai Yordan. Dan tentu lewat ini ke Yerusalem lebih jauh. Dan jalannya juga ini menanjak. Dan sering di jalur perjalanan ini sering terjadi pembegalan, perampokan. Tuhan Yesus berada di Yeriko, kota terakhir atau persinggahan terakhir mereka yang dari Galilea lewat Perea menuju Yerusalem. Ini sebagai persinggahan terakhir bagi para peziarah yang hendak ke Yerusalem. Tadi dikatakan orang banyak berbondong-bondong. Kemungkinan mereka ini juga para peziarah yang juga mau ke Yerusalem. Mereka menggabungkan diri dengan rombongan Tuhan Yesus bersama para muridnya. Di pinggir jalan duduk seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Bartimeus
yang berarti anak yang tidak bersih. Ini nama Bartimius itu anak yang tidak bersih. Kiranya nama ini merangkum peristiwa-peristiwa sebelumnya, ya, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi mereka yang dianggap tidak bersih, ya, najis, kotor, seperti mereka yang kerasukan setan, penyakit kusta, wanita pendarahan, dan juga anak Yairus yang meninggal. Ini mereka dikategorikan sebagai orang yang tidak bersih. Dan berkat rahmat dari Tuhan Yesus, iman mereka, ya, kepada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan, ya, kesembuhan, mendapatkan ketahiran kembali. Maka kiranya nama Bartimius ini, ya, merangkum bagi mereka yang tidak bersih, yang telah menerima rahmat dari Tuhan Yesus. Dan penyembuhan Bartimius ini merupakan penyembuhan terakhir atau mujizat terakhir yang dikisahkan oleh Markus. Saudara-saudari kasih, ketika Tuhan Yesus lewat di situ, ini Bartimius, ya, mendengar dengan baik, ya, mengerti dengan baik, ya, siapa Yesus. Yesus oleh Bartimius, ya, dianggapnya sebagai anak Daud. Bartimius mengakui Yesus sebagai Mesias, ya, anak Daud. Maka ketika Tuhan Yesus lewat, Bartimius mohon belas kasihan, ya, berseru. Ketika orang yang ada di sekitarnya, ya, menegurnya, meminta untuk diam, tambah bersemangat, ia menunjukkan, ya, kepercayaannya, imannya, ya, kepada Tuhan Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Sudah dikasih, kemudian Tuhan Yesus berhenti dan minta, ya, supaya Bartimius, ya, dipanggilnya. Lalu orang mulai peduli, ya, ke Bartimius. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ya. Ini jubah ini kan mantel yang ia pakai ketika ia meminta, ya, duduk meminta, sekalian sebagai tempat duduknya, ya, mantel. Di malam hari mantel ini sebagai selimut, ya, mantelnya, ya, ini ditanggalkannya. Ini sebagai ungkapan kepercayaan, sebagai suatu ungkapan kepercayaan, menanggalkan milik satu-satunya sebagai orang buta pengemis, ya, ini mantel ini sebagai milik satu-satunya, dan oleh Bartimius ditanggalkan, ya, dilepas. Tentu peristiwa ini kontras dengan orang kaya. Ketika Tuhan Yesus minta supaya orang kaya menjual miliknya dan mengikuti Tuhan Yesus, ternyata orang kaya, ya, tidak berani menanggapi
undangan Yesus, tantangan Yesus dari Yesus. Namun Bartimeus ini ya menanggalkan milik satu-satunya supaya tidak menghalangi panggilan suara Tuhan Yesus ya. Sehingga dengan segera menanggapi panggilan suara Tuhan Yesus dan juga tawaran keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini mantol kan bisa menjadi penghalang ya, nyerimpet dengan cepat-cepat menanggapi ya, panggilan Tuhan Yesus supaya tidak menjadi penghalang, maka milik satu-satunya ini ya dilepaskan oleh Bartimeus sehingga dengan segera ya, dengan sigap menanggapi suara panggilan Tuhan Yesus dan juga tawaran keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Rabuni, tentu kita ingat ketika Maria Magdalena mendapat penampakan Tuhan Yesus, Maria Magdalena juga menyebut Yesus Rabuni, ya, memanggil Rabuni. Ini sebagai bentuk penghormatan Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Semoga aku dapat melihat. Sepertinya kontras apa yang diminta oleh Bartimeus ini ya. Semoga aku dapat melihat. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, Bartimeus ini telah ya, melihat Tuhan Yesus dengan baik, dapat mengenali Tuhan Yesus dengan baik, jauh daripada pengenalan orang-orang lain, bahkan para murid Tuhan Yesus Kristus sendiri yang masih gagal memahami siapa gurunya. Namun di sini Bartimeus ya telah ya, mengenal Tuhan Yesus jauh lebih mendalam, menganggap Yesus sebagai Mesias ya, anak Daud. Tuhan Yesus lalu bersabda, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan diko." Pada saat itu juga melihatlah dia. Tuhan Yesus tanpa melakukan tindakan apa-apa ya, hanya meneguhkan apa yang menjadi iman ya, kepercayaan Bartimeus. Ia segera sembuh, dapat melihat. Ungkapan kepercayaannya juga ditampakkan ya, setelah Bartimeus sembuh ya, ia tidak segera pulang meninggalkan Yesus, namun ia menjadi muridnya ya, mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya, perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan yang dialami Tuhan ya, perjalanan penolakan, penderitaan, wafat dan kebangkitannya. Dan Bartimeus menyertai Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini ditunjukkan kepada kita akan kekuatan iman. Iman Bartimeus yang mempunyai iman yang teguh, mendalam kepada Tuhan Yesus, dan ia mendapatkan kesembuhan. Dan juga sebagai ungkapan syukur, ia menyertai Tuhan Yesus dalam perjalanannya.
Marilah kita beriman kepada Tuhan Yesus seperti yang diteladankan oleh Bartimius, dan tentu kita akan mendapatkan rahmat atas iman kepercayaan kita kepada Tuhan.